فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Al-lata ada berapa cara baca untuk ya Jabir? Dua, yaitu al-lata dan al-latta. Nah, untuk al-lata maksudnya apa? Nama berhala untuk penduduk Taif, yaitu dari kaum Thaqif dan yang sekitarnya. Bentuknya apa ini? Lata, Thaqif. Tingkat-tingkat untuk pokoknya. Bentuknya batu besar, di atasnya dibangun apa? Rumah. Kemudian dibuat tirai-tirai, ada juru kuncinya dan mereka ibadahi. Adapun dengan tasydid latta, itu maksudnya apa, Arif? Yaitu isim fa'il dari latta yaluttu, berarti orang yang dulu suka membuat adonan tepung jadi makanan, kemudian diberikan kepada para jamaah haji. Dan ini dikenal oleh manusia masa itu sebagai seorang yang saleh. Akhirnya ketika meninggal, mereka buat di kuburnya bangunan, dibuat rumah di kuburnya, kemudian diberi tirai-tirai dan mereka ibadahi. Baik. Kemudian al-uzza. Uzza itu apa? Indahnya Ubaid Klaten. Pohon, jenis pohon apa? Pohon salam yang ada di mana? Di Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah itu letaknya di mana? Antara Makkah dan Taif. Antara Makkah dan Taif. Taif. Di sekitarnya ada bangunan-bangunan, kemudian tirai-tirai, juga ada juru kuncinya. Juga badannya syaitan yang mengajak bicara manusia sehingga semakin menjadikan mereka tertipu. Dikiranya yang berbicara kepada mereka menjamnya adalah pohon tersebut, makanya mereka keramatkan, mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Padahal syaitan biasa yang ingin menyesatkan manusia. Dan Uzza ini berhala kebanggaan siapa? Indahnya saya. Kebanggaan orang Brebes? Bukan. Kebanggaan mana? Orang kafir yang mana? Quraisy. Baik. Ingat sama-sama ada S-nya ya. Sama antum,
Ingat lagi, jangan sampai lupa. Uzza itu berhala kebanggaan siapa? Quraisy. Baik. Makanya dulu ketika perang mereka unggul-unggulkan. Di antaranya dalam sejarah siapa yang mereka mengunggul-unggulkan Uzza ketika perang? Hendak Mujahid. Hah? Abu Sufyan Ibn Harb sebelum masuk Islam pada perang apa? Pada perang Uhud ya. Saya bilang sebelum masuk Islam pada perang Uhud. Pertanyaan ini. Baik. Nah, pada perang Uhud. Bagaimana kalimatnya? Lana uzza wa la uzza lakum. Kemudian diperintahkan untuk kita menjawab, yaitu kaum muslimin, para sahabat saat itu untuk menjawab dengan kalimat apa? Muhammad Aceh. Allahu maulana wala maula lakum. Baik. Allahu maulana wala maula lakum. Kemudian mana itu apa? Ali. Bentuknya apa ini? Mana? Hah? Baik. Gunung. Secara spesifiknya, ikhwan, batu besar yang ada di gunung mana? Gunung Kudaid. Nah, bentuknya sakhrah kabirah, batu besar. Jadi kalau kita perhatikan ya ini fitnah mereka itu seputar batu-batu, kadang diukir, kadang dibentuk. Nah, batu besar yang ada di Gunung Kudaid antara Mekah dan Madinah. Nah, dan ini berhala kebanggaan siapa? Indah ya Raka. Khuza'ah, Aus serta Khazraj. Nah, mereka kalau berhaji ihramnya dari mana? Taib diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika-tikanya di masa kejayaan Islam dihancurkan. Yang menghancurkan Lata siapa? Yusuf. Karena ini tarikh, berarti ingat-ingat kehancuran berhala-berhala Quraisy, berhala-berhala musyrikin Arab saat itu. Abu Sufyan dan Mughirah Ibnu Man? Ibnu Syu'bah. Taib. Kemudian Lata sampai Aceh, yang menghancurkannya siapa? Lata. Yang menghancurkannya siapa, Ubaid? Ya barusan siapa? Diulang pertanyaan saja. Siapa? Nah, Abu Sufyan bin Harb dan Mughirah bin Syu'bah. Temannya ditanya, kalian pasang telinga. Nah, sehingga ketika diulangi pertanyaannya tidak bingung. Uzza indak ya Faiz. Yang menghancurkan siapa? Khalid bin Walid. Terus setannya yang ada di pohon itu keluar, bentuknya apa? Bentuknya wanita, nenek-nenek. Nah, kemudian dibunuh oleh Khalid bin Walid. Sedangkan mana yang bunuh siapa? Indak ya Abiyu Ali bin Abi Thalib. Nah, radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Wa hadithu Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Ini masih berkaitan dengan dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin beribadah kepada batu-batu dan
pepohonan. Naam, hadits Abi Waqid Al-Laitsi. Qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Hunain. Berarti saat itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah. Peristiwa ini terjadi setelah pembukaan kota Mekah. Baik. Dalam keadaan kami saat itu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Maksudnya apa? Aslamna hadisan. Kami baru saja masuk Islam. Wa qaribun ahduna minasyirki, dan kami masih dekat dengan masa-masa kesyirikan. Paham? Karena baru masuk Islam, berarti perbuatan-perbuatan syirik masih apa? Ditinggalkannya belum lama. Ini maksud hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kenapa disebutkan seperti ini oleh Abu Waqid Al-Laitsi? Ya, untuk meminta uzur tentang apa yang nanti akan diceritakan tentang apa kesalahan mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu perkara yang ternyata itu apa? Masuk dalam perbuatan jahiliyah. Di sini juga penting kawan seseorang mengungkapkan uzur yang ada. Nah, karena seorang yang baru masuk Islam tentunya ketauhidan mungkin belum terlalu kuat tertanam, demikian pula ilmu masih sedikit. Dari sini kita juga mengetahui kawan untuk memberikan uzur. Nah, pada mereka yang punya uzur merupakan perkara yang ma'ruf. Nah, orang baru masuk Islam kemudian salah tata cara sholat lumrah, ya tidak. Nah, yang penting mau belajar. Nah, yang penting mau belajar. Bahkan ketika dia masih terjatuh dalam perbuatan kekufuran karena belum tahu, itu pun diberi utuh. Yang penting dia mau mempelajari. Nah, kenapa? Karena baru masuk Islam, belum mengetahui secara detail syariat Islam. Baru menerima agama ini, baru mengakui Allah itu yang hak diibadahi, baru mengakui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Tapi untuk perincian syariat belum tahu. Nah, Abu Waqid Al-Laitsi rahimahullahu taala menuturkan wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Walil musyrikeena sidrah ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrikin memiliki sidrah, yaitu suatu pohon. Naam. Dan itu masyhur keberadaan pohon tersebut. Ya'kufuna indaha, yang mereka i'tikaf di sekeliling pohon itu. Wa yanutuna biha aslihatahum. Wa yanutun dari kata naut, yaitu ta'liq, menggantungkan. Mereka menggantungkan di pohon itu senjata-senjata mereka. Aslihah bentuk jamak dari apa? Anas. Silahun. Baik. Yuqalu laha dzatu anwat. Dinamakan pohon tersebut dengan dzatu anwat. Nah, jadi nama pohon itu adalah apa? Pohon dzatu anwat. Dinamai demikian. Kenapa dinamai demikian? Karena pohon ini digantungi senjata-senjata yang banyak. Tujuannya apa? Tujuannya litabarruki biha, untuk tabarruk, meminta keberkahan dengan pohon tersebut agar senjatanya sakti dan seterusnya. Famarna bisidrah. Kemudian dalam perjalanan itu kami melewati suatu pohon juga dari jenis yang sama
dari pohon Zatu Anwat. Faqulna ya Rasulullah ij'al lana Zata Anwatin kama lahum Zatu Anwat. Maka kami pun mengatakan, wahai Rasulullah, buatlah untuk kami Zatu Anwat sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki Zatu Anwat. Kenapa? Karena masih ada apa? Ada sisa-sisa keyakinan yang belum dibersihkan. Nah, mereka baru masuk Islam. Dikiranya itu perkara yang boleh-boleh saja. Nah, karena menjadi kebiasaan senjata-senjata digantungkan di pohon Zatu Anwat. Maka kaum muslimin yang baru masuk Islam ini minta kepada Nabi untuk punya juga pohon sebagai ganti Zatu Anwat yang apa? Yang senjata-senjata mereka digantungkan di sini. Nah, maka ketika mendengar permintaan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingkari. Nah, karena permintaan ini permintaan batil. Kata beliau alaihi salatu wasalam, Allahu akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Rasulullah bersabda, Allahu akbar, Allah zat yang maha agung. Innaha sunan, sesungguhnya ini adalah jalan-jalan umat terdahulu. Berarti al di sini al apa? Indaki Abdurrahman Munah. Ahdi zihni, yang dimaksud sunanal jahiliyah. Paham? Innaha sunan, ini adalah jalan-jalan umat jahiliyah, umat musyrikin. Qultum walladhi nafsi biyadih, kalian telah mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sebagaimana orang-orang Bani Israel telah mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan yang banyak. Perhatikan kalimat ini, ikhwan, karena padanya penetapan hukum atas permintaan sebagian sahabat tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samakan permintaan para sahabat untuk dibuatkan Zatu Anwat yang dimintai keberkahan untuk senjata-senjata mereka, dihukumi sama seperti permintaan Bani Israel kepada Musa untuk dibuatkan apa? Sesembahan selain Allah. Nah, hukumnya sama, walaupun ungkapannya berbeda. Kenapa? Karena yang menjadi ibrah, yaitu haqa'iq. Yang menjadi ibrah adalah hakikat suatu perkara. Nah, tujuannya dan maknanya bukan sekedar lafaz dan penamaan. Sebagaimana diungkapkan, innal ibrah bil ma'ani wal maqasid la bil alfazi wal musammayat. Yang menjadi ibrah adalah makna dan tujuannya apa, bukan sekedar lafaz dan penamaannya. Baik, kita baca dulu syarah dari Syekh hafizahullah ta'ala. Man yaqra? Baik, iqra ya anak. Qala syarih hafizahullah ta'ala, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, hadza kama qalat banu Israil li Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, innakum tarkabuna sunanal ladzina min qablikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu akbar. Ini adalah ucapan sebagaimana diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Innakum tarkabuna sunanal ladzina min qablikum, sungguhnya kalian akan menempuh sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Qauluhu an-Nabi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu, akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa huwa sahih. Qauluhu an-Nabi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu, ismuhu Harits bin Auf al-Laitsi, dari Abi Waqid al-Laitsi, dan nama beliau Harits bin Auf al-Laitsi. Wa kana mimman aslama amal fati alal masyhur,
beliau termasuk orang yang masuk Islam pada tahun Fatu Makkah menurut pendapat yang masyhur. Sanatu samani minal hijrah, tahun ke-8 dari Hijriah. Ila Hunainin wadi qaribun minat Taif. Hunain adalah lembah yang dekat Taif. Wa nahnu hudatsai ahdin bi kufrin yushiru ila alladziina aslamu qariban fa khafiya alaihim hadzal amr. Lafaz ini isyarat kepada orang-orang yang baru masuk Islam dan mengkhawatirkan perkara ini menimpa khafiyah tersembunyi perkara ini atas mereka. Zatu anwad wal anwad jam'u naud. Zatu anwad dan anwad adalah jamak naud. Wa huwa ta'liqu, yaitu gantungan. Aidatu ta'aliq, yaitu memiliki gantungan-gantungan. Yu'alliqu nabiha aslihatahum litabarruki biha, yakni mereka menggantungkan pedang-pedang mereka untuk bertabarruk dengannya. Allahu akbar, qalaha ta'ajjuban wa inkaran alaihim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya ta'ajjub dan mengingkari perbuatan mereka. Fallahu tabaraka wa ta'ala a'zamu wa ajal wa ahaqqu bi talabil barakati minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan lebih agung dan lebih mulia serta lebih berhak untuk dimintai barakah. Kama qalat Banu Israil li Musa lamma tajawazal bahra bi Bani Israil wa aghraqallahu aduwahum fihi wa hum yanzurun. Ketika Bani Israel telah melewati lautan dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan musuh mereka dalam keadaan mereka melihatnya. Maru ala unasin ya'kufuna ala asnamin lahum minal musyrikin. Mereka melewati sekelompok manusia yang lagi beritikaf di sisi berhala-berhala dari yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Faqala haula'i li Musa alaihi salam, maka Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Buatkanlah untuk kami ilah sebagaimana mereka memiliki ilah. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Ankara alaihim, beliau mengingkari perbuatan mereka. Wa qala inna haula'i mutabbarum ma hum fi, yakni batil. Nabi Musa mengatakan sungguhnya kalian akan sungguhnya mereka akan hancur atas kepercayaan yang mereka miliki, yakni batil, yakni kebatilan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan kebatilan apa yang dahulu kalian lakukan. Li'annahu syirkun, dikarenakan padanya kesyirikan. Qala ghairallahi abagikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal alamin. Nabi Musa mengatakan, apakah pantas bagiku untuk mencari ilah selain Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, padahal Dia telah melebihkan kalian di atas seluruh alam. Ankara alaihim alaihi salatu wassalam kama anna nabiyyana Muhammadan ankara ala haula'i. Nabi Musa mengingkari perbuatan Bani Israel sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan orang-orang yang baru masuk Islam. Latar kabunna sanana man kana qablakum, kalian akan menempuh sunnah-sunnah orang yang sebelum kalian. Jam'u sunnah wa hiya tariqah, jamak sunan, jamak dari sunnah yakni tariqah, jalan. Baik. Nah, barakallahu fiikum, perhatikan penjelasan singkat dari hadis ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Hadza kama qalat Banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah innakum tarkabuna sunanal ladzina min qablikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Qauluhu an Abi Waqid al-Laitsi
radhiyallahu anhu wasmuhu Al-Harits ibnu Auf Al-Laythi. Ingat-ingat, Abu Waqid namanya Al-Harits ibnu Auf. Wa kana mimman aslama 'amal fathi 'ala al-masyhur sanah 8 minal hijrah. Dan beliau ini termasuk di antara deretan sahabat yang baru masuk Islam pada tahun Fathu Mekah, yaitu tahun keberapa Fathu Mekah? Tahun ke-8 Hijriah. Di mana pada tahun ini berduyun-duyun manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kabarkan di surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Nah, manusia masuk ke dalam agama ini afwaja. Nah, rombongan demi rombongan berduyun-duyun masuk ke dalam Islam. Dan ketika Fathu Mekah juga, nah, baik itu yang ada di Mekah kemudian juga ditambah dengan apa? Yang dari luar Mekah. Termasuk di antara mereka adalah Abu Waqid Al-Laythi. Menurut pendapat yang masyhur tentang masuknya Islam beliau. Ila Hunain wadi qaribun minat Taif. Suatu lembah yang dekat dari arah Taif. Berarti antara Mekah dan Madinah, Mekah dan Taif ketika ditarik garis, maka Hunain ini arahnya lebih dekat ke Taif. Jadi lembah yang dekat dengan daerah Taif, yang padanya peperangan besar setelah Fathu Mekah. Juga pelajaran besar bagi kaum muslimin bahwasanya jumlah itu bukan penentu untuk seorang bisa menang atau kalah. Kenapa? Karena saat itu muncul pada sebagian sahabat, itu pun yang baru-baru masuk Islam, ketika jumlah kaum muslimin sangat besar dan mau menggempur kaum Hawazin di Hunain, muncul dalam benak mereka, lan nughlaba ba'dal yaum, kita enggak akan terkalahkan setelah ini. Kenapa? Melihat jumlah yang begitu banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran kepada kaum muslimin bahwasanya kemenangan itu bukan berdasarkan jumlah. Wa yauma Hunain a'jabatkum kathratukum. Ingat peperangan Hunain tatkala jumlah kalian menjadikan ujub, menjadikan terkagum-kagum dan bangga, seakan-akan itu adalah tolak ukur kemenangan. Jadi awal peperangan Allah Subhanahu wa taala tegur dengan teguran yang keras, di mana kaum muslimin dihujani panah oleh kaum Hawazin sehingga kocar-kacir. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kaum Ansar, kaum Muhajirin untuk kembali, dan akhirnya mereka pun bisa berkumpul kembali dan bisa memenangkan peperangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Hunain. Nah, peristiwa dalam hadis Abi Waqid yaitu ketika baru menuju ke Hunain, pada perjalanan itu ada kisah ini. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin yushiru ila alladziina aslamu qariban fa khafi 'alaihim hadzal amru. Dalam keadaan kami saat itu adalah orang-orang yang baru saja masuk ke dalam Islam dan baru meninggalkan kekufuran, mengisyaratkan pada orang-orang yang baru masuk Islam dan masih tersembunyi atas mereka perkara ini, yaitu perkara seputar tabarruk dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun zatu anwat, wal anwat jam'u nautin wa huwa ta'liq. Anwat adalah apa? Bentuk jamak dari naut, yaitu ta'liq. Ai zatu ta'liq. Berarti pohon yang memiliki apa? Gantungan-gantungan yang banyak. Yu'alliquna biha aslihatahum litabarruqi biha. Orang-orang musyrikin menggantungkan di pohon itu senjata-senjata mereka untuk apa? Untuk tabarruk, untuk ngalap berkah
dengan pohon itu. Jadi mereka mengakui pohon ini padanya keberkahan dan bisa memberikan barokah pada senjata-senjata mereka, sehingga bisa menang dan seterusnya. Dan ini syirik. Nah, adapun lafaz pengingkaran Nabi diawali dengan Allahu Akbar. Qalaha ta'ajjuban, beliau katakan ini sebagai bentuk ta'ajjub, bentuk keheranan. Nabi heran dengan permintaan ini, wa ingkaran alaihim, dan bentuk pengingkaran atas mereka. Allahu tabaraka wa ta'ala a'zamu wa ajallu wa ahaqqu bi talabil barakati minhu. Sebab ya, kenapa kok Nabi heran dan mengingkari mereka? Sebab ini Pak, untuk menunjukkan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih agung, lebih mulia, dan lebih berhak untuk dimintai keberkahan darinya. Nah, kalau minta keberkahan, minta kebaikan pada perkara kita, ya mintanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israila li Musa, sebagaimana Bani Israel telah mengatakan kepada Musa. Nah, peristiwa ini bagaimana? Kok disamakan dengan permintaan para sahabat yang baru masuk Islam saat itu? Perhatikan penjelasannya. Permintaan Bani Israel ini, lama tajawazal bahra bi Bani Israel wa aghraqallahu aduwahum fihi wa hum yanzurun. Nah, tatkala Bani Israel melewati lautan dan Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan musuh-musuh mereka di dalam lautan itu, wahum yang turun, dalam keadaan mereka melihat. Dan ini bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, di mana Bani Israel saat itu sudah putus asa. Nah, Fir'aun dan bala tentaranya mengejar di belakang, sedangkan di hadapan mereka lautan yang luas. Secara logika sudah kita kalah. Mau lari kemana? Nah, kalau maju ya tenggelam, kalau menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya akan kalah. Nah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mampu untuk memberikan pertolongan dan Maha mampu untuk memunculkan jalan yang di luar nalar manusia. Apa yang diperintahkan dalam kisah ini? Indaka Khuzaimah. Memang Nabi Musa bisa membelah lautan, diperintahkan membelah lautan, mana bisa? Idrib bi'asakal bahar. Nabi Musa cuma diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya di lautan. Padahal hal ini akhwan, kalau secara logika ya tidak akan memiliki efek apapun. Ya, lautan dipukuli tongkat, ya kan? Paling cuman nyiprat-nyiprat sedikit saja. Cuman di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membimbingkan kepada kita akhwan bahwasanya sebab sekecil apapun, kalau itu sudah ditetapkan, maka mesti mengakibatkan akibat yang telah ditetapkan juga. Juga agar manusia tahu hal-hal itu ya ada sebabnya. Allah Maha mampu untuk langsung membuka jalan bagi Bani Israel, ya tidak? Tidak perlu dipukul dengan tongkat di sana. Jadi bukan tongkatnya yang sakti, karena sebagian orang salah dalam menceritakan kisah ini bahwasanya tongkat Nabi Musa tongkat yang sakti, sehingga mungkin ada orang nyari tongkat Nabi Musa biar bisa belah lautan. Bukan itu. Nah, bukan tongkatnya yang sakti. Nah, karena Allah Maha mampu tanpa dipukul dengan tongkat Nabi Musa pun bisa. Sebagaimana juga kisah yang lain, Allah perintahkan kepada Maryam untuk tangannya digerakkan menggoyang pangkal pohon
kurma. Wanita baru melahirkan, suruh goyang pohon kurma, kira-kira berefek tak? Tidak akan berefek apapun kalau berdasarkan logika. Cuma di sini Allah ingin mengajarkan tempuh sebabnya, walaupun kamu menganggap itu apa? Sesuatu yang sangat tidak mungkin, tapi Allah perintahkan tempuh sebab. Adapun hasilnya kembalikan kepada Allah. Ini penting kawan. Tempuh sebabnya, kemudian harapkan, gantungkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian manusia, aku tidak bisa belajar, ngapal pun susah, tapi sudah gitu tidak mau menghafal, ya akan susah terus. Tempuh sebabnya, dihafal sambil memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biidznillah akan dibuka kemudahan untuknya. Juga dalam mencari rezeki, berangkat. Nah, misalnya seorang butuh dagang, berangkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuai dengan jatahnya masing-masing. Yang penting tempuh sebabnya. Nah, di sini ketika mereka melihat Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam, marru ala unasin ya'kufuna ala aslamin lahum minal musyrikin. Belum selesai ujian, ya sudah selamat dari Fir'aun. Di sini apa? Ada ujian lain dari sisi akidah. Nah, mereka melewati suatu kaum yang iktikaf di sekeliling berhala-berhala mereka dari kalangan orang-orang musyrikin. Faqala haula'i li Musa alaihi salam ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Maka mereka pun mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, padahal baru ditolong ya kan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata di saat tersebut, tapi ya namanya kejahilan akhwan, ini menjadikan seorang minta hal-hal yang mengherankan. Baik, mereka sadar dan tahu yang menolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata ketika mereka sudah jalannya buntu. Tapi ketika lewat melihat orang-orang musyrikin, orang-orang jahil di antara mereka ini minta kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan yang banyak. Maka Nabi Musa menjawab, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Angkara alaihim, Nabi Musa mengingkari mereka. Faqala inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka ini haula mutabbarun ma hum fihi. Nah, mana mutabbarun? Diterangkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun li'anna du'a'ahum iyyaha batilun wa hiya batilatun bi nafsiha fal 'amalu batilun wa ghayatuhu batilah. Jadi perbuatan mereka secara sendirinya adalah perbuatan yang batil, maka berarti tujuannya juga batil. Dan makna mutabbarun kalau secara bahasa ay muhlakun ma hum fihi minasyirik. Sesungguhnya mereka itu muhlak. Dihina, dihancurkan, dibinasakan. Oleh siapa? Oleh keyakinan mereka sendiri. Inna haula'i mutabbarun ma hum fihi. Sesungguhnya mereka itu dihancurkan oleh kepercayaan yang mereka berada di atasnya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sia, batal itu sia-sia apa-apa yang mereka lakukan.
Berarti akidahnya menjadikan mereka hancur dan amalannya apa? Tidak ada nilainya, amalan yang sia-sia. Wal'iyadu billah. Baik. Berarti kalau dari sisi i'rab biar mudah dipahami ya kawan, inna haula'i mutabbarun, berarti haula di sini nam fi mahalli nasbin isim inna, kemudian mutabbarun sebagai khabar inna. Nama di sini isim mausul, mutabbarun alladzi hum fihi, isim mausul nam fi mahalli raf'in naibu fa'il. Karena mutabbar ini isim apa? Isim maf'ul beramal dengan amalan fi'il mabni majhul, ya, mabni majhul, berarti yang dibutuhkan setelahnya adalah naibul fa'il. Nah, mereka itu dihancurkan oleh apa? Mahum fihi, oleh perkara yang mereka berada di dalamnya, berupa apa? Keyakinan syirik, akidah syirik. Nah, ini makna ayat. Yakni batil, wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa-apa yang mereka lakukan. Kenapa? Li'annahu syirkun, karena itu adalah kesyirikan. Tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal alamin. Jika di ayat yang lain Allah kabarkan perkataan Nabi Musa membantah kaumnya, apakah selain Allah? Abghikum ilahan, aku harapkan untuk kalian sebagai ilah, yaitu aku berikan, aku jadikan, aku carikan. Apakah selain Allah aku carikan untuk kalian sebagai sesembahan? Wa huwa faddalakum 'alal alamin, dalam keadaan Allah lah yang telah memuliakan kalian atas manusia-manusia yang lain di semesta alam ini. Pada Israel kawan, Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan banyak kemuliaan. Cuman kaum ini subhanallah, kaum ini banyak membangkangnya, banyak mengayalnya. Nah, sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, ketika menghibur diri, beliau menghibur diri dengan banyaknya ujian yang menimpa Nabi Musa dari kaumnya sendiri. Rahimallahu Musa, laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Sungguh semoga Allah merahmati Musa, dia telah disakiti lebih banyak dari ini. Ya, disakiti oleh kaumnya sendiri, sampai-sampai dituduh punya apa, kelainan kelamin. Ini kan kaum yang kurang ajar kepada nabinya. Dituduh Nabi Musa itu azar, memiliki apa? Penyakit di kelaminnya. Maka Allah Subhanahu wa taala bela dan tunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang yang sehat sempurna fisik. Ujian Nabi Musa sangat banyak dari kaumnya sendiri, permintaan-permintaan yang batil, tuduhan-tuduhan yang batil, juga apa? Ngeyel yang luar biasa. Diperintah nyembelih sapi saja ngeyelnya luar biasa pertanyaannya. Kalau langsung disembelih kan beres, cuman kebanyakan apa? Kebanyakan alasan. Wa huwa faddalakum 'alal alamin, dalam keadaan Allah yang memuliakan kalian atas alam ini, yaitu manusia-manusia yang lain dan juga atas para binatang. Angkara alaihi salatu wassalam kama anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam angkara ala haula. Nabi Musa mengingkari mereka sebagaimana Nabi kita Muhammad mengingkari orang-orang yang baru masuk Islam itu. La tarakabunna sanana man kana qablakum, sungguh kalian betul-betul akan melakukan jalan atau akan menapaki jalan orang-orang sebelum kalian. Jadi ngikut, karena sanan jamak dari sunnah, wahiyat tariqah, yaitu bermakna jalan.
Qala al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi Ighatsatil Lahfan, "Idza kana ittikhadhu hadhihi asy-syajarah fi ta'liqil aslihati wal 'uqufi haulaha ittikhadhu ilahin ma'allahi ta'ala, ma'annahum la ya'budunaha wa la yas'alunaha, faman dhannu bil 'uqufi haula al-qabri." Nah, di sini sekarang ikhwan masuk pada pembahasan inti kita. Kata Ibnu Al-Qayyim, jika menjadikan pohon untuk digantungkan senjata-senjata dan i'tikaf di sekitar pohon itu merupakan bentuk menjadikan sebagai sesembahan bersama dengan Allah, berarti membuat syirik. Ma'annahum la ya'budunaha, bersamaan dengan mereka itu sebenarnya tidak beribadah kepada pohon, cuma apa? Minta keberkahan, ya kan? Tidak sujud ke pohon itu, tidak. Wala yas'alunaha, tidak pula meminta hajat-hajat kepada mereka. Fama dhannu bil 'uqufi haula al-qabri wa du'a'i bihi wa du'a'ihi wa du'a'i indah. Bedakan ini. Terus bagaimana sangkaanmu terhadap perbuatan yang berupa i'tikaf di sekitar kubur, ya, ibadah dengan bentuk i'tikaf di sekitar kubur, wa du'a'i bihi, dan berdoa bihi, yaitu apa? Dengan tawasul menggunakan penghuni kubur. Ini doa bihi. Wa du'aihi, dan berdoa meminta kepada penghuni kubur. Wa du'ai indah, dan berdoa di sisi penghuni kubur. Bedakan ya. Bihi, kemudian langsung du'aihi, dan doai indah, bedakan. Kalau wa du'ai bihi, yaitu apa? Berdoa dengan apa? Tawassul menggunakan si mayit. Paham? Dan ini juga syirik tak? Syirik, kawan, karena ketika berdoa kita tidak butuh perantara. Nah, wa du'aihi, doa meminta kepada si mayit. Ini syirik bukan? Syirik telah. Wa du'ai indah, dan berdoa di sisi kubur. Beranggapan bahwasanya doa di situ lebih mustajab. Fa ayyu nisbatin lil fitnati bi syajaratin ilal fitnati bil qabri law kana ahlu syirki wal bid'ati ya'lamun. Berapa persentase fitnah yang dimunculkan oleh pepohonan dibandingkan dengan fitnah kubur? Ya, fitnah yang dimunculkan oleh kubur-kubur ini berapa banyak? Ya, sangat kecil ya, kawan. Kenapa? Karena fitnah yang dimunculkan oleh apa? Kubur-kubur yang yang dikeramatkan, kubur-kubur yang orang hulu terhadapnya itu sangat besar. Seandainya pelaku kesyirikan dan pelaku kebid'ahan itu tahu. Nah, ini sangat jelas dari hadis, ikhwan. Pendalilannya apa? Menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin dulu, mereka apa? Di antara bentuk peribadatannya, dan juga beribadah kepada pepohonan. Bentuk ibadahnya dengan apa? Dengan tabarruk, dengan meminta keberkahan terhadap pohon itu. Ini yang ditunjukkan oleh hadis Abi Waqid Al-Laythi. Baik. Karena kesimpulan dari kaidah ketiga, dari kaidah ketiga ini, kawan, kita sebut secara ringkas, kalian catat. Yang pertama, la farqa bainal ma'budat li'anna syirka wahid. Tidak ada perbedaan antara hal-hal yang diibadai selain Allah. Kenapa? Karena syirik itu hakikatnya satu, yaitu beribadah kepada selain Allah. Yang kedua, ar-raddu ala syubhatil kuburiyyin wa ghairihim. Pada kaidah ketiga ini bantahan syubhat para pemuja kubur dan yang lainnya. Fi za'mihim anna syirka huwa ibadatul asnami faqat, terkait sangkaan mereka bahwasanya syirik itu hanya beribadah kepada berhala saja. Maka dibantah dengan kaidah ketiga, ternyata orang-orang musyrikin juga beribadah kepada malaikat, orang soleh, para nabi. Yang ketiga, masyru'iyatu qitalil musyrikin wal kuffar.
Kaidah ini juga menunjukkan disyariatkannya memerangi orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, tentunya dengan aturan-aturan yang syar'i. Yang keempat, jami'ul ma'budat allati tu'badu min dunillah hiya makhluqatun marbubatun lillah wa 'abidatun lah, fa kaifa tu'bad. Semua yang diibadahi selain Allah itu hakikatnya adalah makhluk yang diatur oleh Allah dan hamba-hamba Allah. Maka bagaimana mereka ini diibadahi? Tidaklah pantas. Yang kelima, kathratul istidlal 'ala al-mas'alatil wahidah mimma yuqawwil hujjah wa yufhimul khasma. Banyaknya pendalilan dalam satu permasalahan termasuk di antara hal yang menguatkan hujjah dan membungkam lawan. Makanya akan penting ketika kita adu hujjah untuk mendatangkan pendalilan-pendalilan sebanyak mungkin. Yang keenam, ahamiyatul i'tina' bit tafsir. Pentingnya untuk memperhatikan tafsir. Kenapa? Karena dalam kaidah ini terkait ayat apa? Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ini kata wasilah. Ini kalau kita tidak kembali kepada penafsiran salaf akan bingung. Dan wasilah dalam ayat apa? Yaitu qurbah. Tidak ada wasilah yang menafsirkan dari kalangan para salaf dengan orang-orang saleh. Yang ketujuh, ahlul bid'ah wal ahwa yuzayyinuna al-batil wa yughayyiruna al-haqa'iq. Ahli bid'ah dan pengekor hawa nafsu, mereka menghias-hiasi kebatilan dan mengubah-ubah hakikat suatu permasalahan. Kenapa dalam kaidah ini ada faedah seperti ini? Karena mereka menamakan syirik dengan apa? Tawassul dan mencintai orang soleh. Mereka ibadah kepada Nabi, ibadah kepada malaikat, ibadah kepada orang soleh. Ini mereka namakan sebagai bentuk cinta terhadap orang-orang soleh dan bentuk tawassul. Ini kan mengubah ungkapan padahal hakikatnya kesyirikan. Baik. Kemudian faedah yang ke-8, al-ibrah bil ma'ani wal maqasid la bil alfazi wal musammayat. Ini diingat-ingat, ini juga kalimat yang akan terulang banyak kalau kita membaca kitab-kitab rudud terutama. Bahwasanya menjadi patokan adalah makna dan tujuan, bukan sekedar lafaz dan penamaan. Tapi dinamakan salafi, kalau hizbi ya sama saja, tetap tidak akan menjadi dia itu salaf. Maka jangan terkecoh dengan nama-nama. Patokannya adalah makna dan tujuan. Dalam kaidah ini yang ketiga, bagaimana kita mengambil istimbat, yaitu Nabi SAW menjadikan perkataan para sahabatnya seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, padahal ungkapannya beda, ya kan? Para sahabat mintanya apa? Ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Kalau Bani Israel, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kalimatnya beda tapi hakikatnya sama. Hakikatnya sama, yaitu minta untuk dilegalisasi kesyirikannya, ya. Baik. Kemudian faedah yang ke berapa? 9, annal muntaqil minal batil alladhi i'tadahu qalbuhu la ya'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adatil batilah. Maka kita harus hati-hati, ya. Orang yang baru berubah, baru berpindah
dari kebatilan, yang dulu dia sudah terbiasa hatinya di atas kebatilan itu, maka tidak merasa aman bahwa masih bercokol di hatinya sisa-sisa dari kebiasaan yang batil. Ya, karena orang yang baru berpindah dari kebatilan, dia harus berusaha betul-betul membersihkan dulu. Makanya butuh apa? Tasfiyah. Butuh tasfiyah, dibersihkan. Dan jangan hanya pembersihan saja, tapi setelahnya harus ada tarbiyah, harus belajar. Seorang yang baru misalnya keluar dari sekolah, baru belajar dulunya sekolah, diajari sejak kecil hal-hal yang batil. Maka ketika ingin belajar din, terkadang masih ada sisa-sisa keyakinan batil padanya. Dan dalam kaidah ketiga ini diambil dari mana? Dari pengakuan Abu Waqid dan yang bersama beliau, ya, karena mereka baru masuk Islam, ya, dikiranya apa yang biasa dilakukan di saat kesyirikan, yaitu menggantungkan senjata di pohon untuk ngalap berkah, ini merupakan perkara yang boleh, padahal itu adalah batil. Kemudian yang ke-10, anna syirka yaqa'u fi hadhil ummah, bahwasanya syirik itu ada, terjadi di kalangan umat ini. Berbeda dengan orang-orang yang mengatakan tidak akan terjadi kesyirikan di umat ini. Ini salah. Bahwasanya syirik akan bisa terjadi di kalangan umat ini, dan kita dapati fakta yang banyak orang-orang yang KTP-nya beragama Islam tapi terjatuh dalam kesyirikan. Di setiap kubur-kubur yang dikeramatkan, yang orang hulu, akan kita dapati bentuk-bentuk kesyirikan yang banyak, waliyadzubillah. Maka kita bersyukur pada Allah atas hidayah untuk bisa mempelajari tauhid, untuk bisa mempelajari agama di atas manhaj yang hak. Kemudian tadi, kalau kita baru berpindah dari keyakinan yang batil, maka harus berupaya betul-betul membersihkan keyakinan-keyakinan batil agar jangan sampai muncul di benak. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillahi rabbil alamin.